Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, tidak lupa marilah kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan kesabaran sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berdoa mulai. Abata. Selesai. Materi pembelajaran hari ini kita sampai dengan tema 5 pengalamanku, subtema 2 pembelajaran ke-1. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Benny sedang apa? Ya, Benny sedang membersihkan lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan teman-temannya? Teman-temannya bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah juga. Pernahkah kamu melakukannya? Pernah tidak kalian melakukannya? Pernah ya? Dulu kalian pernah melakukannya. Tapi untuk saat ini karena kita sedang ada pandemi sehingga kita harus belajar di rumah, maka untuk kegiatan sekolah kita tidak lakukan di sekolah. Jadi kita ganti dengan belajar di rumah. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menghias vas bunga. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Ya, kita bisa dilihat di sini ya. Vas bunga bisa dihias menggunakan banyak biji-bijian. Contohnya di sini bisa kita lihat ada kacang polong, ada melanding ya, itu melanding, ada kedelai, kuaci, jagung, kacang merah, kacang hijau, kedelai hitam, padi, beras merah. Nah, banyak sekali biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni atau menghias benda. Nah, di situ ada contoh gerabah yang dihias menggunakan biji-bijian. Gerabah atau vas bunga, yaitu vas bunga yang dihias menggunakan biji-bijian. Kita disuruh untuk menyebutkan ciri-ciri hiasan vas bunga. Ciri-cirinya seperti apa? Cirinya apa saja? Nah, bisa kita lihat ya. Yang pertama, menggunakan biji-bijian. Jadi kita menghias menggunakan biji-bijian. Yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas. Jadi hiasan yang kita buat itu mengikuti bentuk vasnya seperti apa. Melengkung, lurus, itu mengikuti pola vasnya. Yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Kita menggunakan lem untuk menempelkan biji-bijian pada vas bunga yang disediakan. Kemudian yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Nah, kita bisa menggunakan biji-bijian lebih dari satu jenis agar lebih menarik. Kita harus memilih warna ya nanti. Untuk yang kelima, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Nah, di sini jika kita memilih biji-bijian dengan warna yang menarik, maka jika disatukan akan menghasilkan warna yang menarik sehingga hasil vas bunga akan semakin indah. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga.
Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijinya? Itu ada, Benny, ada di depan Udin. Nah, jadi di sini Benny bertanya kepada Dayu apakah ada lem yang akan digunakan untuk melekatkan biji-bijiannya. Dan Dayu menjawab jika lemnya ada di depan Udin. Kemudian meminta tolong kepada Benny meminta tolong kepada Udin untuk mengambilkan lem. Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Baiklah, Benny. Terima kasih, Udin. Nah, ketika Benny meminta tolong kepada Udin untuk mengambilkan lem dan biji-bijian, kemudian Udin mau atau bersedia untuk mengambilkan, kemudian sebagai ucapan terima kasih, Udin mengucapkan terima kasih kepada Udin. Kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Nah, perlu diingat ya, ada banyak alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, di sini satuannya adalah sentimeter dan meter. Kita pelajari itu dulu. Nah, di sini contohnya ya. Di sini kita menggunakan alat ukur penggaris. Kita akan mengukur berapa panjang ballpoint dan berapa panjang ikan. Nah, bisa kita lihat caranya. Kita meletakkan penggaris dari angka 0 di ujungnya. Nah, kemudian kita lihat nanti di bagian terakhirnya angka berapa sentimeter. Jadi kita lihat yang terakhirnya ya, di sini ballpoint dan ikan. Nah, setelah kita lihat untuk ballpoint ujungnya dari angka 0 berakhir di angka 14. Jadi panjang ballpoint adalah 14 cm. Kemudian untuk ikan dari angka 0 berakhir di angka 20. Jadi panjang ikannya adalah 20 cm. Kita masih ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, jika kita akan mengubah dari meter ke sentimeter, bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah 3 meter, berarti 3 ya, kali setiap meternya ada 100 cm. Jadi 3 kali 100 cm sama dengan 300 cm. Cara yang kedua, karena 1 meter itu ada 100 cm, maka jika 3 meter 100 sentinya ada 3 kali, jadi kita bisa gunakan dengan penjumlahan berulang. 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, contoh yang kedua, sekarang 4 meter. Ada berapa sentimeter? Caranya yang pertama, 4 meter kali 100 cm sama dengan, nah, oh iya Bu Winda lupa, untuk mudahnya ya, ada perkalian 100 itu kita abaikan angka 0 di belakangnya. Jadi 4 kali 1 itu ada 4, terus nanti 0-nya ditambahkan, jadi 400. Cara yang kedua,
100 ada 4 kali. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 400 cm. Sekarang jika kebalikannya, 100 cm sama dengan 1 meter. Jika tadi mengubah meter ke sentimeter itu dikalikan atau dengan penjumlahan berulang, maka di sini kita mencarinya dengan kebalikannya, yaitu dengan cara membagi. Caranya 300 cm dibagi, karena 1 meter itu ada 100, maka dibagi 100. Jadi ada 3 meter. Kenapa di sini nolnya dicoret? Itu karena untuk memudahkan kita. Jika memiliki nol yang sama di belakang, ini ada 300 memiliki 2 nol, 100 memiliki 2 nol, maka untuk nolnya kita hilangkan. Nah, kita hilangkan, sama-sama kita hilangkan dua-duanya. Jadi tinggal angka 3 dan 1. 3 dibagi 1. Nah, jika ada bilangan dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, contoh selanjutnya, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Sama seperti tadi, caranya sama. Nah, 400 dibagi 100. Karena sama-sama memiliki 2 nol, maka dihilangkan nolnya. Jadi 400 dibagi 100 tinggal 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter. Terima kasih. Selesai pembelajaran hari ini. Untuk hari ini, karena anak-anak tadi melakukan imunisasi bias, jadi hari ini dibebaskan tugas ya. Cukup belajar, menyimak materi pembelajaran, dan di rumah bisa mempelajari di buku Bu Pena. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.